saya ingin menyampaikan suatu hal yang sangat buruk. Saya sudah tahu teman-teman semua telah mendengar berita yang sangat tidak mengenakan tentang diri saya. Dan saya merasa saat ini adalah saat yang paling pas bagi saya untuk meluruskan semua berita itu. 2 hari yang lalu, saya mengalami kejadian yang sangat menyakitkan dan tidak akan pernah saya lupakan selama hidup saya. Edo. Dia telah merebut kesucian saya. Bohong, Pak. Ini semua fitnah. Pak, saya nggak memfitnah, Pak. Kalau lo nggak fitnah, mana buktinya? Tuduhan kamu itu sangat serius. Ini menyangkut nama baik kalian berdua dan juga sekolah ini. Kamu tidak boleh menuduh sembarangan kalau tidak ada bukti. Saya tahu, Pak. Tapi saya nggak bohong. Apa kamu punya bukti untuk mendukung pengakuan kamu? Pak, saya mohon sama Bapak untuk percaya sama saya, Pak. Saya nggak mungkin bohong dan saya... Saya buktinya, Pak. Saya adalah saksi dari pernyataan yang telah dia ucapkan. Edo memang telah memperkosa Dea. Karena cinta, dunia bisa porak-poranda. Tapi karena cinta, hidup jadi warna. Karena cinta, karena cinta, cinta bukan sebuah aforisma. Malu kadang bina penuh gelora. Aku tak berdaya menepiskannya. Nafas kehidupan penuh rahasia. Cinta hanya kumpulan derita di ujung malam. Salahkah aku berkata cinta tak janjikan apa-apa? Karena cinta, dunia bisa porak-poranda. Karena cinta. Karena cinta. Akhirnya impian Laras tercapai juga. Sekarang Laras bisa jalan normal seperti anak-anak lainnya. Iya sayang, kamu sudah bisa berjalan dengan normal. Dan ini semua berkat Kak Dina. Kak Dina baik banget ya, Kak? Iya, dia baik sekali. Dan kita berutang budi padanya.
Silakan masuk, Bu. Andre, jalan lu ya. Jangan sok pahlawan lu ya. Bangun. Dah, lo mau bunuh gue? Hah? Bunuh aja, bunuh! Lu pikir lu udah pinter banding lawan gua? Hah? Lu udah gak sayang sama nyawa lu? Nggak ada gunanya lo ngancem gue. Karena gue udah gak peduli. Lu bakal nyesel, Andre! Nyesal. Terlambat lu, Dok. Gue memang menyesal. Selama ini gue selalu berbuat hal yang gak bener cuma gara-gara nolongin orang macam lo. Lu jangan sok suci lu ya. Gue bisa begini juga berkat bantuan lu, tau nggak? Gue tahu, gue sadar. Karena itu gue bertekad untuk bertanggung jawab atas kesalahan gue dan kejahatan gue sama dia. Tapi asal lu tahu aja ya, Dok. Gue akan menceritakan semua kesalahan lo, kejahatan lo selama ini. Ngerti? Cari mati lu ya. Aduh, Dok. Asal lu tahu aja ya. Gue udah gak peduli. Ngerti? Brengsek lu, Andre! Pak, bagaimana hasil rapatnya? Baik, bagus, bagus. Ada pihak-pihak tertentu yang tertarik untuk membantu mendanai pembuatan cabang sekolah baru di Jogja. Oh ya, Tari, tolong kamu ambilkan uang yang saya titipkan ke kamu itu. Mau saya bawa ke sekolah sekarang, ya? Sayang, kamu nggak usah ikut Papa ke sekolah ya. Kamu temenin saya di rumah, oke? Pak, Rama nggak usah ikut ya. Biar di rumah aja nemenin saya. Oke. Terima kasih. Rama, tolong uang ini di... Apa ini? Uangnya mana? Nggak mungkin, Pak. Itu uang yang Bapak kasih ke saya. Saya nggak megang-megang lagi. Iya, tapi amplop ini uangnya tidak ada. Sedangkan waktu itu sudah saya isi uang. Saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu. Tari, mungkin kamu mengeluarkan uang dari amplop itu dan menaruhnya di tempat lain? Saya sudah bilang, Rama, saya tidak menyentuh uang itu. Coba kamu pikir-pikir lagi. Kamu ingat-ingat. Mungkin kamu lupa menaruhnya di mana? Tari benar-benar yakin uang itu ada di dalam lemari dan Tari mengunci lemari itu. Tidak ada orang yang mengambilnya. Tari, mungkin kamu lupa kalau kamu pernah memakai uang itu untuk keperluan lain? Saya sudah bilang, Bu, saya tidak menyentuh uang itu. Halo? Iya? Baik, baik. Ya, saya segera datang. Terima kasih. Soal uang ini kita bicarakan nanti saja, ya. Saya yakin uangnya tidak akan kemana-mana. Masa uang yang sebanyak itu bisa hilang? Iya, Pak. Kalau uang itu masih ada di dalam rumah, pasti ada. Tapi kecuali kalau uang itu udah keluar dari rumah ini. Saya permisi dulu. Benar-benar nggak mengerti. Bagaimana mungkin uang sebanyak itu bisa hilang? Sayang, kamu jangan terlalu keras sama Tari. Tapi kenyataannya, Papa sudah mempercayakan uang itu sama Tari. Dan adalah tanggung jawab Tari untuk menjaganya.
Ya, namanya Tari juga manusia. Mungkin sekarang ini dia sedang tergoda dengan godaan-godaan duniawi. Mungkin uang itu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang yang dia cintai. Maksud kamu? Bukannya saya nuduh loh, tapi tadi pagi Tari mengantarkan Laras ke rumah sakit untuk operasi kaki. Untuk operasi kan biayanya nggak kecil. Mungkin dia hanya berniat untuk meminjam uang itu dan mengembalikannya nanti. Tapi kenapa harus begitu? Tari kan bisa minta sama kita. Nggak harus mencuri dari papa. Ya malu dong sayang. Tapi aku yakin dia pasti berniat mengembalikan uang itu sebelum kalian sadar. Saya akan cari tahu soal itu. Saya akan tanya sama Tari sekarang. Tari, Laras mana? Laras di rumah sakit. Kenapa kamu tega melakukan ini, Tari? Melakukan apa? Kalau kamu butuh uang, kamu tinggal minta pada saya. Jangan ambil uangnya papa. Uang untuk biaya operasi Laras itu adalah pinjaman dari Bu Dina, bukan dari uang papa. Tega-teganya kamu membawa Dina dalam masalah ini. Kamu tahu, Dina itu selalu membela kamu. Tapi lihat balasannya. Kamu menyalahkan Dina dalam masalah ini. Kok kamu nggak percaya sih sama aku? Aku nggak bohong, Rama. Uang itu adalah uang pinjaman dari Bu Dina. Kalau kamu nggak percaya, ayo kita sekarang ke sana. Kita tanya sama Bu Dina. Bu Dina, saya harap Bu Dina mau menjelaskan kepada Pak Rama bahwa uang untuk biaya operasi Laras adalah uang pinjaman dari Bu Dina. Oh tentu, pasti saya akan menceritakan semuanya sama Rama. Kamu tunggu di sini ya. Dina, keluar kamu, keluar! Saya tidak melakukan apa-apa, Rama. Keluar! Saya bilang keluar! Andre, kenapa lo datang dan ngebelain gue? Lo kan tahu konsekuensi yang akan lo terima itu apa. Edo punya bokap yang akan selalu ngelindungin dia. Dan lo nggak punya orang yang bisa ngelindungin lo, Andre. Gue nggak butuh. Gue nggak butuh siapapun orang yang akan melindungin gue. Yang gue mau cuman ingin memperbaiki diri atas kesalahan yang pernah gue perbuat selama ini. Dan gue siap menerima apapun konsekuensinya. Kenapa lo ngelakuin semua ini, Andre? Kenapa? Ya karena kalau nggak tuh Edo akan bebas, Dek. Apa yang gue lakuin dan Edo lakuin itu udah keterlaluan, bahkan nggak bisa dimaafin. Bahkan kata maaf pun nggak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Dek, apa yang gue dan Edo lakuin itu memang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan kita. Dok, gila ya si Andre. Nyalinya gede banget. Kita kasih pelajaran aja dia, Dok. Kita ajar dia rame-rame sampai dia ngemis-ngemis minta maaf ke lo. Jangan sekarang. Tunggu sampai urusan gua sama dia selesai, baru abis itu kita kasih pelajaran buat dia. Kita bikin nih sekolah jadi neraka. Gimana? Tapi Dok, soal dia, lo nggak khawatir kalau si Andre bisa ngebuktiin semuanya? Alah, lagi pula siapa yang mau dengerin dia? Dia nggak tahu apa gua. Gua Edo yang punya sekolahan ini.
kamu. Keluar! Keluar dari ruangan ini! Keluar! Keterlaluan kamu ya. Pak, ada apa ini, Pak? Ada apa? Lepaskan, Rama. Tolong jangan ikut campur. Pak, kenapa Papa melakukan ini? Kenapa, Pak? Papa cuma melakukan apa yang seharusnya sejak dulu Papa lakukan terhadap anak yang kurang ajar ini. Stop. Apa yang membuat Papa begitu marah sama Edo? Apa yang Edo lakukan? Dia sudah berperilaku lebih rendah dari binatang. Dan kalau dia tidak bisa bersikap seperti manusia, maka dia akan Papa perlakukan seperti ini. Pak, stop. Udah, Pak, udah. Ya, halo. Andre, ini gue Dea. Dre, gue dengar dari Tantri katanya lu sama Edo diskor sama Pak Pandu ya dari sekolah. Apa bener, Dre? Iya, Dek. Gue diskors sampai masalah lo ini selesai dengan tuntas. Andre, maafin gue ya. Nggak seharusnya lo terlibat dalam masalah ini. Dan nggak seharusnya juga lo dapat hukuman karena gue, Andre. Ya, dengar. Lo nggak salah. Lo melakukan tindakan yang benar. Jangan biarin orang lain untuk membiarkan lo berpikir yang sebaliknya. Gue, Edo, ya memang layak dihukum, diskors. Ya karena memang kita salah. Makasih banyak ya, Andre. Ya, sama-sama, Dek. Ta. Tari. Pak, Tari nggak ada. Pergi kemana? Dia nggak ada di kamarnya. Coba kamu lihat ke dapur atau ke... Enggak, Pak, enggak. Saya udah cari kemana-mana, Tarinya nggak ada. Barang-barangnya juga nggak ada. Ada cuma cincin pernikahan di kamar. Iya, betul. Ibu Lestari memang kesini tadi sore. Itu karena untuk menjemput Laras. Katanya rencana pengoperasian Laras terpaksa ditunda karena ada masalah keluarga. Iya, tapi kemana mereka pergi? Dokter, emangnya Ibu Lestari nggak ngomong kemana perginya? Baiklah, saya permisi dulu. Kemana mereka pergi? Kalau kembali lagi ke rumah yang lama nggak mungkin karena rumah itu udah disewain sama orang lain. Mestinya kita memberi kesempatan buat dia untuk membela diri. Iya, tapi Pak, saya udah berapa kali bertanya sama Lestari. Kalau dia sama sekali tidak menghilangkan uang itu. Dia kan sudah mengatakan kalau dirinya tidak bersalah. Hanya kita yang tidak mau mendengarkan dia. Iya. Tapi dia sama sekali tidak bisa menjelaskan kenapa uang itu bisa hilang. Dan secara kebetulan, dia mempunyai uang untuk operasinya Laras. Katanya Dina yang ngasih kan nggak masuk akal. Rama, pernah tidak kamu berpikir kalau apa yang diucapkan oleh Tari itu memang benar adanya?
Do? Do, kakak mau tanya. Apa betul yang seperti papa bilang katanya kamu diskors dari sekolah? Kakak tahu kamu panik. Tapi kamu nggak usah khawatir. Kalau kamu nggak salah, pasti papa belain kamu mati-matian. Ya apa bedanya kalau Edo ngelakuin itu apa enggak? Ya memang harusnya papa ngebela Edo. Tapi apa betul tentang soal gadis itu? Emang kenapa sih Kak kalau Edo ngelakuin itu? Kita udah ngambil duit papa dan membiarkan Lestari dituduh sebagai pengambilnya. Ya pada akhirnya kan tujuan kita tercapai juga. Ya salah nggak salah ya papa harus membela Edo karena Edo anaknya, iya kan? Diangkat dong, Tari, teleponnya. Angkat dong, sayang. Ayo angkat. Saya mohon diangkat dong. Saya benar-benar minta maaf. Karena sudah marah-marah sama kamu dan tidak mempercayai kamu. Harusnya saya tidak begitu. Harusnya saya mendengarkan kata-kata kamu. Ayo dong, Tari, diangkat. Maafin Laras ya, Kak. Gara-gara Laras, Kakak jadi kehilangan kebahagiaan. Laras, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya? Tapi, kenapa Kakak nggak bilang aja sih sama Kak Rama? Kalau emang Kak Dina yang ngasih uang itu ke kita. Kakak sudah berusaha bilang sama Kak Rama, tapi Kak Rama nggak mau dengerin penjelasan kakak. Terus kita gimana, Kak? Sekarang kita hidup sendiri. Kita nggak punya siapa-siapa lagi. Siapa bilang kita sebatang kara, sayang? Kamu punya kakak. Kita berdua sudah saling melengkapi dan kita berdua nggak butuh siapa-siapa. Tapi gimana dengan Pak Rama? Dulu dia bilang kalau rumah Kak Rama ada rumah kita juga. Laras, kalau kita sudah tidak dipercaya lagi dan tidak dibutuhkan di rumah itu, gimana bisa kita menganggap itu rumah kita sendiri? Kita cuma orang lain di rumah itu. Dan memang sudah seharusnya kita pergi dari rumah itu, sayang. Kita tidak punya tempat di rumah itu. Dea, mau kemana kamu? Mau ke sekolah, Tante. Kamu nggak boleh pergi. Tante, saya harus ke sekolah. Karena hari ini ada ulangan yang penting banget, Tante. Ulangan? Ulangan apa? Tante tahu aja maksud kamu yang sesungguhnya untuk pergi. Kamu nggak akan bisa membohongi Tante. Saya nggak mungkin bohongin Tante. Tante harus percaya sama saya. Percaya sama mulut berbisa seperti kamu. Selama ini om kamu ini percaya sama kamu. Dan apa yang terjadi? Kamu malah mencoreng muka kami dengan kelakuan binal kamu itu. Tante, maaf. Tapi saya minta Tante nggak ngomong seperti itu. Dea, kamu sudah membuat malu keluarga ini. Dan Tante tidak mau kamu menambah malu dengan pergi ke sekolah supaya kamu bisa tidur dengan setiap laki-laki di sekolah kamu itu. Saya juga minta Tante untuk ngertiin saya, Tante. Saya harus punya pendidikan yang cukup untuk masa depan saya sendiri. Tidak bisa. Kalau kamu berani melangkahkan kaki kamu keluar dari rumah ini, maka kamu tidak boleh kembali lagi untuk selamanya. Mengerti kamu? Masuk kamu! Karena cinta. Pak, masalah antara Dea dan Edo sangat serius yang menyangkut nama baik sekolah ini. Kita harus hati-hati dalam bertindak.
Kami bisa mengerti keprihatinan Bapak mengenai kasus anak Bapak ini. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, kasus ini bisa berakhir ke tangan polisi. Dan anak Bapak bisa masuk penjara. Ya, saya menyadari kalau hal ini tidak boleh dianggap enteng. Baiklah, saya ingin tahu siapa saja yang akan membela saya dalam masalah Edo. Pak Agung? Pak Pandu, hubungan pertemanan saya dengan Bapak sudah ada jauh sebelum sekolah ini sudah ada. Dan saya sangat menghormati Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa mendukung Bapak dalam masalah ini. Karena apa yang kita lakukan ini adalah salah. Terima kasih Pak Agung. Saya sangat menghargai pendapat Bapak. Tapi kita juga harus mendengar semua pendapat dari anggota Dewan Guru. Walaupun sesungguhnya saya sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak agar bisa melupakan kalau Edo itu adalah anak saya dan keadilan harus ditegakkan. Dea, ada yang saya mau bicarakan sama kamu. Saya tahu, Pak. Cepat atau lambat, Bapak pasti datang ke sini. Soal tuntutan saya ke Edo kan, Pak? Saya hanya ingin memastikan bahwa kamu akan mendapatkan keadilan yang kamu minta. Tapi Pak, saya mengajukan tuntutan itu ke Edo, bukan ke Bapak. Saya mengerti. Bapak ini siapa ya? Tante ini Pak Pandu, kepala yayasan di sekolah Dea, Tante. Dia itu memang anak bodoh, Pak. Kalau kami sudah tahu akan niatnya itu, pasti kami sudah halangi. Buat apa coba dia mempermasalahkan masalah yang sudah lewat? Dia itu memang selalu bikin malu. Dia memang selalu merepotkan kami, Pak. Apa yang sudah dilakukan dia adalah sesuatu hal yang membutuhkan keberanian besar, Bu. Orang susah seperti kami tidak cukup untuk menikmati hal seperti itu. Sudah cukup berat hidup yang kami pikul. Yang penting sekarang masa depan Dea. Bagaimana dia bisa hidup dengan aib seperti ini? Bapak tentu mengerti. Gadis seperti Dea, kalau hamil, apa yang akan terjadi? Untuk menghidupi dirinya sendiri aja dia tidak mampu. Apa maksud Ibu? Saya tahu Bapak adalah ayah Edo. Dan sebagai seorang ayah, tentunya Bapak memikirkan masa depan anak Bapak, kan? Karena kasus ini tentunya akan mempengaruhi reputasi anak Bapak dan juga keluarga Bapak. Tapi kami orang yang sangat pengertian kok, Pak. Semua ini bisa kita selesaikan dengan kekeluargaan. Apa itu yang kamu mau, Dea? Tentu itu yang dia mau, Pak. Dia bisa kita kirim keluar kota kalau uangnya cukup untuk itu. Dan ketika dia pergi keluar kota, anak Bapak bisa terhindar dari aib. Saya rasa ini adalah keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah secara diam-diam. Bukan begitu, Pak? Apa kamu akan mengambil jalan pintas yang gampang tapi bertentangan dengan hati nurani kamu, atau kamu akan memperjuangkan keadilan yang memang sudah menjadi hak kamu? Siapa yang bisa percaya sama orang seperti saya, Pak? Saya yang akan percaya sama kamu. Sekarang bagaimana? Uang atau keadilan? Keadilan, Pak. Saya tetap akan mempertahankan hak saya untuk keadilan, Pak. Ini dia orangnya, Pak. Sudah saya kira, cepat atau lambat hal ini akan terjadi pada dia. Saudara Andri, Anda kami tahan. Apa kamu tahu kenapa kami datang ke sini? Ya, saya tahu, Pak.
Dan saya siap untuk dihukum. Saya siap menanggung segala perbuatan dan kesalahan saya yang saya perbuat terhadap dia. Apakah ada orang yang hendak kamu hubungin mengenai masalah ini? Mungkin wali atau orang yang bertanggung jawab dengan Anda. Tidak ada, Pak. Saya sebatang kara. Saya yang bertanggung jawab atas diri saya sendiri dan hidup saya. Dan saya menerima hukuman. Brigadir, siap. Cepat bawa dia. Ikut kami. Saya tidak menyangka kalau Papa akan datang ke sini. Kamu adalah anak saya juga, Tari. Bagaimana Papa bisa menemukan kami? Pemilik rumah yang kamu sewa itu yang memberitahu saya. Tari, saya sangat menyesal dengan apa yang telah terjadi selama ini. Saya sadar kamu telah diperlakukan dengan tidak adil. Dan itu sangat mengganggu hati nurani saya. Tapi ketika saya pergi dari rumah, saya yakin kalau Rama mengira bahwa saya yang salah. Rama memang sangat keras kepala, Tari. Tapi saya yakin saat ini dia pasti sudah menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Sayang, kok baru pulang? Kamu dari mana? Saya habis mencari Tari kemana-mana. Dina, kita sudah salah sama Tari. Kita menuduh Tari mencuri uang tanpa kita memberikan kesempatan kepada Tari untuk membela diri. Dianya aja yang ngambeknya berlebihan. Kalau nggak salah, kenapa harus kabur? Lagi pula, gimana kita nggak curiga? Dari mana dia bisa mendapatkan uang untuk operasi adiknya yang pincang itu? Sekaligus bertepatan dengan hilangnya uangnya Papa, ya kan? Dina, mungkin kamu sendiri yang mampu untuk menjawab pertanyaanmu itu. Jadi, gimana, Dok? Hasil rapat guru kemarin? Apa ya yang mereka lakukan tentang tuduhan yang diajukan si Dea? Emangnya dia bisa apa? Palingan duduk-duduk doang, sok sibuk. Nih, kalau pikiran gue nih, gue kena skor doang. Itu sekitar 2 mingguan, apa 1 bulan. Ya hitung-hitung refreshing, liburan, ya nggak? Terus, si Dea sama Andre gimana? Dia mah nggak ada yang peduli orang-orang kayak gitu. Sekarang mah yang penting duit. Apa benar Anda yang bernama Edo? Ya, saya. Anda ditahan dengan tuduhan Anda telah memerkosa saudari Dia Sahrani. Brigadir, Siap! cepat bawa dia. Siap! Apa-apa nih? Pat! Lepasin! Pat! Nggak bisa, saya harus telepon bapak saya sekarang. Cepat. Pak tolongin Edo, Pak. Dia memang anak saya. Bawa dia pergi. Pak, tolongin Edo, Pak. Edo anak Papa sendiri, Pak. Mungkin Anda tidak tahu bahwa yang mengatakan hal ini ke polisi adalah saudari dia dan ayah Anda sendiri. Paham kamu? Ayo cepat masuk. Pak, tolongin Edo, Pak. Papa. Karena cinta. Rama, kenapa sih kamu nggak mau ngomong? Apa kamu percaya dengan omongan Papa kalau saya terlibat dengan urusan Tari? Dina, saya kenal Tari. Tari itu tidak pernah berbohong. Tapi karena saya emosi, saya jadi buta. Harusnya saya sadar. Harusnya saya percaya apa yang dikatakan Tari. Kalau dia bilang dia tidak pernah mengambil uang itu, berarti memang benar dia tidak pernah mengambil uang itu. Kalau dia bilang kamu memberikan uang itu untuk operasinya Laras, berarti memang benar kamu memberikan uang itu.
Kamu nggak percaya sama saya. Kamu malah lebih percaya dengan wanita lain daripada istri kamu sendiri. Dina, sebenarnya ada yang ingin saya katakan sama kamu. Seharusnya dari awal saya sudah katakan sama kamu. Tapi selalu saya tunda karena saya pikir itulah yang terbaik. Tapi kenyataannya malah sebaliknya. Enggak, saya nggak mau dengar itu, Rama. Kamu harus mendengarnya, Dina. Saya sebenarnya Tari itu istri saya. Saya sudah menikahi Tari dengan sah. Enggak, saya nggak mau dengar itu. Dia bukan istri kamu. Dina, saya tahu kamu kaget mendengarnya, tapi kenyataannya Saya nggak kaget. Emangnya kamu pikir saya ini wanita tolol? Emangnya kamu pikir saya percaya begitu saja kalau Tari di rumah ini adalah perawat saya? Saya tahu semuanya selama saya sudah masuk rumah ini. Kamu tahu semuanya, tapi kamu diam. Dan kamu memperlakukan Tari seperti seorang pembantu. Terus, kamu maunya apa? Hah? Saya nerima begitu aja. Saya menerima perempuan itu merebut suami saya. Iya. Dina, kalau kamu mau marah pada saya, bukan sama Tari. Tari nggak tahu apa-apa. Iya, saya marah sama kamu. Saya marah sama kamu. Saya kecewa sama kamu. Kamu sudah mengkhianati saya. Selama saya koma di rumah sakit, kamu malah senang-senang sama wanita lain. Enggak, Dina, itu semua tidak benar. Saya tidak pernah mengkhianati kamu. Selama bertahun-tahun, saya setia menunggu kamu. Padahal semua orang sudah putus asa melihat keadaan kamu. Papa sendiri menyarankan untuk melupakan kamu. Kalau gitu, usir wanita itu dari rumah ini. Mulai sekarang, kamu harus ceraikan dia.